Disebut pelanga-pelongo juga sudah, disebut kelamar-kelemar juga sudah, disebut boneka seringkali. Bahkan akhir-akhir ini malah membandingkan nilai IPK Jokowi pas-pasan. Bahkan juga baru-baru ini disebut The King of Lip Service, Raja Pembual. Bahkan kemarin kader dari Demokrat juga menyebut tukang mebel bisa jadi presiden. Apakah kalian tahu semuanya? Bahwa Presiden Jokowi 6 kali berturut-turut masuk dalam daftar tokoh muslim berpengaruh di dunia. 6 kali berturut-turut, mulai dari 2014 sampai dengan 2020. Apakah kalian tahu kasus BLBI yang puluhan tahun terkatung-katung sekarang sudah ditandatangani hak tagih senilai total hampir 108 triliun rupiah. Bahkan Taman Mini Indonesia Indah sekarang ini juga sudah diambil alih oleh pemerintah. Dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lain. Dan contoh-contoh itu sudah membuktikan jika Jokowi tidak kelemar-kelemar, tidak pelongo-pelongo, dan bahkan bukan boneka. Pada April yang lalu, Jokowi juga membuktikan penanganan pandemi di Indonesia di atas rata-rata negara di dunia. Pembangunan jalan tol dari pemerintahan Soekarno hingga SBY sudah disalip oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo, yaitu sudah ribuan kilometer jalan tol. Kurang apa lagi coba? Saya kepengen tanya, yang demo-demo tersebut yang ingin menurunkan Presiden Joko Widodo, apa tidak pernah membaca berita tentang keberhasilan Presiden Joko Widodo dalam memimpin Indonesia? Ya memang sih, kalau saat ini lagi pandemi, ya memang ekonomi semua sulit. Bahkan di dunia pun begitu. Makanya Presiden Joko Widodo mengenjot vaksin dan sudah mendatangkan vaksin hampir 100 juta vaksin. Dan Jokowi sudah memesan 426 juta vaksin untuk Indonesia dan semuanya gratis. Kurang apa coba? Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Pasti Leon kaget, Jokowi 6 kali berturut-turut masuk tokoh dunia. Sejak tahun 2014, Jokowi rajin mengisi daftar 50 tokoh muslim berpengaruh dunia. Namanya berada di dalam daftar itu bersama para tokoh muslim ternama dunia. Bahkan Jokowi selalu menempati peringkat belasan atau tak pernah keluar dari 20 besar. Setelah sempat turun peringkat dari tahun 2016 sampai dengan 2018, kini Jokowi kembali naik ke peringkat 13. Presiden Indonesia Joko Widodo kembali mendapat penghormatan dengan masuk ke dalam daftar 50 besar tokoh muslim berpengaruh dunia. Dalam daftar yang dipublikasikan situs The Muslim 500 untuk edisi 2020, Jokowi berada di urutan ke-13, tepat di bawah Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani. Ini merupakan kali kelima beruntun bagi Presiden Jokowi berada di sampul 50 tokoh muslim dunia sejak dia menjabat pada 20 Oktober 2014. Selama tampil setidaknya dalam 6 edisi hingga 2020, Presiden berada 58 tahun ini tidak pernah terlempar dari urutan 20 besar. Ketika pertama kali muncul dalam edisi 2014-2015, Jokowi berada di peringkat ke-11. Saat itu, dia menang setelah meraih 55% suara. The Muslim 500 menuliskan sosoknya sebagai pemimpin pertama Indonesia yang bukan dari latar belakang militer atau dinasti politik. Namanya juga dikenal ketika menjabat sebagai wali kota Solo periode 2005 sampai dengan 2012. Saat itu, dia disebut gencar mempromosikan Solo sebagai pusat kultur Jawa. Dia juga dikenal karena membangun reputasi sebagai politisi yang bersih, karena menghindari korupsi dan nepotisme yang dipandang menjangkiti para politisi. Kemudian karirnya mulai menanjak ketika berpasangan bersama Basuki Cahayapurnama. Jokowi mengambil kursi Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2012. Karir politiknya yang cemerlang membuat Ketua Umum PDIP Perjuangan Soekarno Putri mulai menunjukkan pertarungannya dalam konsentrasi orang nomor 1 Indonesia. Kemudian pada edisi 2016 dia masih berada di urutan 11 di bawah Amir Tablik Jamaat
Pakistan, Haji Muhammad Abdul Wahab. Lalu dalam edisi setahun berselang posisinya turun 2 strip ke urutan 13 di bawah putra mahkota Abu Dhabi Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Kemudian pada edisi 2018 posisinya kembali turun 3 peringkat ke peringkat 16 masih tetap di bawah putra mahkota Abu Dhabi. Posisi Presiden Jokowi dalam daftar 50 besar tokoh muslim berpengaruh dunia tak merubah pada edisi 2019 ini, sebelum menanjakkan ke urutan 13 untuk edisi tahun depan. Dalam pemberitaan untuk tahun depan, Jokowi disebutkan memenangkan Pilpres April 2019 bersama dengan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Ma'ruf Amin. Memulai publikasinya sejak 2009, The Muslim 500 memfokuskan nominasi pada pengaruh di tokoh baik terhadap dunia Islam maupun komunitas non-Islam. Adapun publikasi tersebut disebut oleh Pusat Studi Islam Strategis Kerajaan Yordania bersama Prince Al-Walid bin Talal Center for Muslim Christianity Understanding di Universitas Georgetown. Di sisi lain juga, Presiden Joko Widodo memamerkan catatan statistik penanganan pandemi di Indonesia. Menurutnya, catatan penanggulangan kasus di Indonesia lebih baik dari rata-rata negara lain dunia. Jokowi menyampaikan jumlah kasus aktif di Indonesia mencapai 11,11% pada 3 Maret 2021. Ia menyebut angka itu ada di bawah torehan rata-rata dunia. Untuk kasus aktif dunia di angka 18,85%. Artinya, kasus aktif di negara kita Indonesia lebih rendah dari rata-rata aktif dunia, kata Jokowi melalui siaran video di kanal YouTube Sekretaris Presiden Kamis 4 Mei. Jokowi juga menyampaikan angka kesembuhan di Indonesia ada di atas rata-rata dunia. Ia berkata, tingkat kesembuhan di Indonesia mencapai 86,18%, sedangkan rata-rata dunia ada di angka 78,93%. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menjabarkan angka rasio positif Indonesia tercatat 18,6% pada 2 Maret 2021. Angka itu menurun dari Januari 2021 yang menembus 36,19%. Meski begitu, Jokowi tak bisa mengelak bahwa tingkat kematian pasien pandemi di Indonesia tinggi. Tinggi kematian di Indonesia mencapai 2,7% saat rata-rata dunia ada di angka 2,2%. Nah, ini yang harus kita perhatikan dan kita bekerja keras agar angka kematian di Indonesia bisa berada di bawah angka rata-rata dunia, ujar Jokowi. Kasus pandemi pertama kali diumumkan di Indonesia pada 2 Maret 2020. Kasus pandemi di Indonesia saat ini mencapai 1,34 juta kasus. Sekitar 36,5 ribu orang meninggal dunia, sedangkan 1,1 juta yang telah sembuh. Presiden Joko Widodo membentuk Satuan Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia BLBI. Satgas yang dibentuk melalui keputusan Presiden nomor 6 tahun 2021 ini akan bertugas memburu aset piutang negara BLBI yang diterima oleh beberapa obligor. Kepastian pembentukan Satgas ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD dalam cuitannya di Twitter. Dia menyebutkan 5 Menteri, Polri dan Jaksa Agung dilibatkan sebagai pengarah yang mendampingi dan mengarahkan Satgas melakukan penagihan dan memprosesan semua jaminan agar segera menjadi aset negara. Mahfud menyatakan Satgas tersebut bakal bertugas memburu aset dari piutang BLBI terutama yang berkaitan dengan masalah perdata senilai 108 triliun rupiah. Kini pemerintah akan menagih dan memburu aset-aset BLBI yang jumlahnya lebih dari 108 triliun rupiah, kata Mahfud. BLBI sendiri merupakan skema pinjaman yang diberikan Bank Indonesia kepada bank-bank yang mengalami masalah likuiditas saat krisis moneter 1998. Skema ini dilakukan berdasarkan perjanjian Indonesia dengan IMF dalam mengatasi masalah krisis. Pada Desember 1998, BI menyalurkan BLBI sebesar 147,7 triliun rupiah kepada 48 bank. Kemudian dalam rangka pemulihan ekonomi juga, pemerintah melakukan program rekapitalisasi perbankan berupa penyertaan obligasi rekap kepada bank-bank yang memenuhi persyaratan. Pihak bank menerima obligasi rekap senilai aset kredit macet sebagai ganti atas aset macet bank yang diserahkan ke Badan Pelatihan Perbankan Nasional. Sementara itu, dalam konferensi persnya di Jakarta Jumat 9 April yang lalu, Wakil Ketua Komisi Tindak Pidana Pemberantasan Korupsi Nurul Gufron mengatakan akan tetap membantu pemerintah meskipun tidak dilibatkan dalam Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI.
KPK berdasarkan Undang-Undang 30 2020 Junto 19 2019 memang tugasnya adalah untuk melakukan penegakan hukum, mulai penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Sementara yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan hak tagih secara keperdataan secara umum itu memang wilayahnya pemerintah. Dalam hal ini jaksa pengacara negara, kata Gufron.